Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab fikih 4 mazhab, yaitu tentang toharoh atau bersuci, yaitu tentang makna toharoh menurut mazhab Maliki. Toharoh adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa toharoh merupakan keadaan atau kondisi yang ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya sholat dan atau semacamnya. Manakala sifat tersebut terdapat pada tempat yang akan digunakan untuk sholat, maka seseorang boleh melaksanakan sholat di tempat tersebut. Jadi sifat di sini maksudnya adalah sifat suci. Jadi apabila suatu tempat tersebut suci, maka boleh digunakan untuk mengerjakan sholat. Begitu pula ketika sifat suci tersebut ada pada pakaian yang akan digunakan untuk sholat, maka orang tersebut boleh mengenakan pakaiannya untuk melakukan sholat. Sifat seperti ini merupakan perkara maknawi, bukan perkara yang dapat diindera atau dilihat. Jadi toharoh merupakan sifat maknawi, yaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera, yaitu penglihatan. Sebagai lawan toharoh dalam makna seperti ini adalah najis dan hadas. Najis sendiri merupakan sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan sholat, baik dengan pakaian ataupun tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Jadi lawan dari suci adalah najis dan hadas. Najis dan hadas ini juga termasuk sifat maknawi, yaitu sesuatu yang tidak dapat diindera. Sehingga seseorang yang terkena najis dan hadas tidak boleh melakukan sholat, ya, baik itu berkaitan dengan pakaian ataupun tempat. Sementara hadas adalah sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan sholat. Ringkasnya, najis merupakan sifat maknawi yang ada kalanya melekat pada pakaian sehingga terlarang menggunakannya untuk sholat. Ada kalanya melekat pada tempat di mana sholat tersebut dikerjakan, sehingga terlarang mengerjakannya di tempat tersebut. Dan ada kalanya juga melekat pada diri seseorang yang disebut hadas,
Karena itu ia terlarang melakukan sholat dalam keadaan berhadas. Intinya bahwa hadas adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah yang biasa dikenal sebagai perkara yang membatalkan wudhu. Sedangkan najis biasa dikenal sebagai kotoran-kotoran tertentu seperti urin, tinja, darah, dan yang lainnya. Jadi pengertian tentang hadas dan najis adalah bahwa hadas adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu kondisi yang menyebabkan kondisi yang ada pada seseorang yang menyebabkan batalnya wudhu, ya, seperti buang angin, buang air kecil dan sebagainya. Sedangkan najis adalah dikenal sebagai kotoran-kotoran tertentu, ya, seperti air kencing, tinja, darah, dan yang lainnya. Kemudian toharoh menurut mazhab Asy-Syafi'i, toharoh secara syar'i mencakup dua makna. Pertama, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Toharoh secara syar'i mencakup dua makna, yaitu pertama, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Sesuatu di sini berupa wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran atau najis, atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi. Misalnya melakukan tayamum, mandi sunnah, ataupun berwudhu saat masih dalam keadaan suci. Penjelasan dari definisi ini bahwa membasuhkan air pada wajah dan anggota badan lain dengan niat berwudu dapat dikatakan sebagai toharoh atau bersuci. Jadi toharoh merupakan tindakan seseorang. Sedangkan maksud dari atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudu dan mandi. Mengandung arti bahwa perbuatan tersebut juga merupakan toharoh. Artinya, toharoh merupakan sebutan atau nama dari perbuatan seseorang. Akan tetapi toharah seperti ini tidak berdampak pada bolehnya melakukan sholat. Pasalnya, dibolehkannya sholat adalah karena telah terpenuhinya wudhu yang dilakukan saat seseorang berhadas, atau yang disebut wudhu pertama. Sedangkan wudhu yang dilakukan saat seseorang sudah dalam keadaan suci, atau yang biasa disebut wudhu setelah wudhu, tidak berdampak pada boleh tidaknya melakukan sholat. Demikian pula dengan mandi sunnah. Sebab yang menghalangi dapat dilaksanakannya sholat adalah keadaan junub, di mana cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Oleh karena itu, hal ini mesti masuk dalam definisi toharah, supaya hal-hal yang menjadi bagian dari toharah dalam arti seperti ini tidak tereliminir. Kedua, toharah adalah menghilangkan hadas atau membersihkan kotoran atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu. Misalnya tayamum, mandi sunnah dan semacamnya. Di sini toharah diartikan sebagai semacam sifat maknawi
yang berdampak pada munculnya suatu perbuatan. Jadi hadas dapat dihilangkan dengan wudhu atau mandi jika itu adalah hadas besar, di mana arti menghilangkan atau dihilangkan didasarkan pada perbuatan seseorang. Sedangkan najis atau kotoran dapat dihilangkan dengan cara menyiramnya. Ini adalah makna toharo yang dimaksud. Adapun makna toharo yang pertama sebagai satu perbuatan, tidak lain merupakan makna kiasan. Tidur.